baik kami kelompok dua saya sedikitnya kami yang dibaca oleh beliau. Paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun secara logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang terlepas dalam bentuk pikiran pokok dalam keseluruhan karangan. Berdasarkan fungsinya, paragraf dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ketiga unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Paragraf pendahuluan bertujuan untuk menarik perhatian pembaca terhadap tulisan yang akan disajikan, memberikan harapan kepada pembaca dan membentuk penalaran dalam diri pembaca untuk membaca seluruh tulisan itu. Paragraf penjelasan. Paragraf isi atau penjelasan adalah semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pendahuluan dalam paragraf penutup. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Paragraf yang efektif harus memenuhi tiga syarat, yaitu kesatuan makna, koresi. Sebuah paragraf dikatakan mengandung kesatuan maka jika seluruh kalimat dalam paragraf itu hanya membicarakan satu pokok, satu topik atau masalah saja. Kesatuan bentuk paragraf atau kohesi membentuk tiga aliran kalimat berjalan lurus, lancar dan logis. Hanya memiliki satu pikiran utama. Paragraf yang baik harus hanya memiliki satu pikiran utama, gagasan pokok. Dua, pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf berkaitan dengan satu, kemampuan merincikan secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan, dan yang kedua, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan teratur. Dalam merincikan gagasan utama dan mengurutkan gagasan bawahan, yang perlu ditempuh ada tiga hal. Yang pertama, memikirkan ide pokok yang akan ditulis. Dua, memikirkan informasi yang logis dikemukakan agar pembaca dapat memahami isi pokok penulis. Dan yang ketiga, memikirkan tentang menyampaikan informasi. Ada beberapa pola yang dapat dipakai untuk pengembangan paragraf. Yang pertama, saat klimaks dan anti klimaks. Paragraf yang menggunakan dasar klimaks, ide pokoknya dirinci menjadi beberapa gagasan bawahan. Yang kedua, sudut pandang. Paragraf yang menggunakan pengembangan sudut pandang, uraian ide yang dikemukakan didasarkan pada penglihatan atas sesuatu barang dari posisi tertentu. Tiga, perbandingan pertentangan. Paragraf yang menggunakan pengembangan perbandingan, gagasan yang dikemukakan bertolak dari segi-segi tertentu yang menunjukkan kesamaan-kesamaan dari dua hal atau lebih. Keempat, analogi. Paragraf yang menggunakan pengembangan analogi hampir sama dengan paragraf menggunakan pengembangan perbandingan. Kelima, contoh. Paragraf yang menggunakan pengembangan contoh dan ide pokok yang diungkapkan dalam paragraf dijelaskan dengan gagasan bawahan dan berupa contoh.
paragraf yang menggunakan perkembangan proses gagasan yang akan diungkapkan merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan untuk menghasilkan suatu. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpangan paragraf proses, yaitu 1. Harus diketahui perincian ide secara menyeluruh. 2. Proses yang dimaksudkan dibagi atas tahapan-tahapan kejadian. Dan 3. Menjelaskan tiap tahap dalam detail yang cukup tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses yang telah diungkapkan. Budiono 2012. Sebab akibat penyimpangan yang dimulai dengan menemukan paragraf khusus yang menjadi sebab dan sampai simpulan yang menjadi akibat. Hukuman umum khusus. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara menetapkan ide pokok pada awal paragraf, sedangkan rincian ide penjelasan terdapat dalam kalimat-kalimat berikut. Klasifikasi ialah mengelompokkan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan tertentu. Definisi luas. Paragraf menggunakan penyimpangan definisi luas bila gagasan yang diangkat diungkapkan merupakan suatu istilah. Paragraf yang lain berdasarkan penempatan isinya ialah 1. Paragraf deklarasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. 2. Paragraf deskripsi adalah salah satu jenis karangan yang menuliskan suatu objek sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya sehingga membaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium secara imajinasi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud. Paragraf 3. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang
berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. 4. Paragraf argumentasi adalah paragraf atau paragraf yang membuktikan kebenaran tentang suatu pada akhir paragraf. 5. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Baik, terima kasih. Kami kelompok 2 sudah presentasi hasil kerja kami. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada saya. Saya dulu. Iya, terima kasih. Kesempatan di sini saya mau bertanya, dalam pecahan tersebut terdapat berapa paragraf dan berikan penjelasannya. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Ada berapa jenis paragraf yang dijelaskan? Ada di sini ada 3 jenis paragraf, yaitu pertama paragraf pendahuluan, 2 paragraf penjelas, paragraf isi, dan yang ketiga paragraf penyimpul atau paragraf penutup. Jadi paragraf pendahuluan bertujuan untuk menarik perhatian pembaca terhadap tulisan yang akan disajikan. Paragraf penjelas merupakan semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pendahuluan dan paragraf penutup. Dan paragraf penutup merupakan paragraf yang dimaksud untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Baik, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ada saya. 3. Kami dari kelompok ini yang bertanya atas nama Rasul Prastomo, apa perbedaan antara list dan listman? Apa perbedaan limaks dan klimaks? Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari saudara Rangga dan kelompok 3. Ulang. 1, 2, 3. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Rangga dari kelompok 3. Pertanyaannya perbedaan antara klimaks dan anti klimaks. Ya, di sini klimaks itu adalah pertikaian atau masalah yang terjadi, sedangkan kalau klimaks itu adalah penurunan masalah. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok